Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Perundingan AS-Rusia di Arab Saudi yang mendatangkan kesepakatan membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kian menjadi-jadi. Pasalnya, AS-Rusia sepakat bekerja sama guna mengakhiri perang di Ukraina dan meningkatkan hubungan diplomatik serta ekonomi. Merasa terpinggirkan, Zelensky pun kembali menegaskan Ukraina harus dilibatkan dalam setiap perundingan yang menyangkut konflik di negaranya. Mendengar tuntutan Zelensky, Presiden AS Donald Trump meluapkan kekesalannya. Trump bahkan menuding Ukraina bersalah atas perang yang telah terjadi. Mengapa Trump malah balik menyalahkan Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Merespons perundingan AS-Rusia di Arab Saudi, Zelensky lagi-lagi menyerukan tidak ada kesepakatan soal negaranya yang dibuat tanpa kehadiran Ukraina. Menurut Zelensky, negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina tidak boleh dilakukan di belakang pihak-pihak yang terlibat. Ia menganggap perundingan AS-Rusia mungkin menjadi perpanjangan agenda rivalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam konferensi pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Zelensky juga mengaku menunda rencana kunjungan ke Arab Saudi yang seharusnya dijadwalkan pada Rabu 19 Februari 2025. Penundaan kunjungan itu ia lakukan karena tak ingin terjadi kebetulan apapun. Untuk memastikan perdamaian yang adil, Zelensky berharap Ukraina dan Eropa harus ada dalam perundingan konflik Rusia-Україна. Я переконаний, для України, для нашого регіону і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Війна триває у нашій частині світу, зовсім поруч. Anggapan Zelensky yang merasa tak dilibatkan dalam pertemuan AS-Rusia ternyata terdengar sampai ke telinga Trump hingga membuatnya kesal. Menurut Trump, keluhan Zelensky tidak sepatutnya dilontarkan. Kata dia, Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut. Sekarang, saat Trump merasa punya kekuatan untuk mengakhiri perang, usahanya justru dicibir oleh Zelensky. Maka dari itu, Trump bilang Ukraina lah yang harus disalahkan atas perang yang bergulir sejak Februari 2022. Perang yang terus berlanjut itu juga menurutnya disebabkan karena ex-presiden Joe Biden tidak tahu kesalahannya. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And President Biden, in all fairness, he doesn't have a clue. What he was so bad for this. He was so bad, so pathetic, so sad. Selain itu, Trump jauh lebih yakin akan tercapai kesepakatan dalam perundingan AS-Rusia di Riyadh. Sebab ia menilai Rusia memang punya niat melakukan sesuatu untuk menghentikan perang di Ukraina. Pertemuan di Arab Saudi menandai pertama kalinya pejabat AS dan Rusia bertatap muka untuk membahas cara mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Dari pertemuan ini, AS Rusia sepakat menunjuk tim tingkat tinggi di masing-masing pihak yang bertugas mencari solusi damai.
Pejabat Rusia memastikan negosiasi yang dilakukan juga akan membahas wilayah dan jaminan keamanan pasca konflik. Kedua pihak juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi untuk mengatasi gangguan hubungan AS-Rusia. Selain itu, mereka juga akan menetapkan dasar untuk kerjasama AS-Rusia di masa mendatang. Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. На обсуждение экономических аспектов нашей сегодняшней встречи присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и тоже презентовал некоторые проблемы, которые могли бы с пользой для России и для Соединенных Штатов быть достаточно оперативно урегулированы. AS Rusia telah sepakat menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama di bidang ekonomi, serta mencari solusi untuk konflik Rusia-Ukraina. Kira-kira, apakah nantinya Ukraina akan dilibatkan dalam perundingan damai yang dicetuskan AS Rusia? Untuk tahu jawabannya, ikuti terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina dan berita-berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.